Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kali ini saya akan melakukan langkah-langkah untuk konfigurasi hotspot dan juga user management di Winbox dengan menggunakan MikroTik OS dan juga Windows 7 sebagai klien dari VirtualBox. Di sini kita udah running buat MikroTik OS dan juga Windows 7-nya. Jadi kita langsung buka Winbox-nya. Di sini di Winbox-nya kita bisa langsung login atau connect ke MAC address dari MikroTik-nya. Connect. Ini kita udah mulai masuk ke tampilan Winbox-nya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah untuk konfigurasi hotspot. Nah, konfigurasi hotspot ini bisa dengan menerapkan password pada hotspot. Kenapa harus menerapkan password? Karena kalau hotspotnya nggak diberi password, maka itu bisa membuat banyak orang dapat mengakses jaringan hotspotnya, dan itu bisa mengakibatkan adanya penurunan kecepatan atau kualitas pada jaringan hotspotnya. Dan juga ini bisa untuk antisipasi untuk melindungi keamanan jaringan hotspotnya dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Kita mulai. Yang pertama adalah kita DHCP client. Di sini udah secara otomatis ya, Ether 1 dan IP address-nya itu menggunakan IP address yang MikroTik yang kita login tadi. Selanjutnya kita ke address, IP address. Kita konfigurasikan IP address dari Ether 2-nya, atau di sini kita pakai client ya, Windows 7. Jadi untuk IP-nya kita cari tahu dulu dari Windows-nya lewat CMD. Kita buka CMD-nya, lalu kita beri komen ipconfig. ipconfig. Nah, di sini ada kelihatan nih buat IP address-nya, itu 169.254.80.122 dengan subnet max-nya itu 255.255.0.0, yang mana subnet max-nya ini tipe kelas B. Next kita lanjut ke Winbox-nya. Kita bisa langsung konfigurasi untuk IP address-nya. Kita masukkan tadi untuk IP address dari Windows 7-nya yang 169.254.80.122, subnet max-nya tadi 255.255.0.0. Nah, itu adalah /16. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2, lalu apply dan Nah, karena address list sudah, kita lanjut ke DHCP server. Kita DHCP setup, terus di sini kita pilih Ether 2, terus kita next aja ini. Next lagi, next. Buat DHCP-nya udah selesai. Selanjutnya kita bakal buat DNS ya. Ini kita masukin IP server dari Google, yaitu 8.8.8.8 lalu 8.8.4.4. Lalu jangan lupa ini dicentang.
dan kita apply baru oke. Next kita ke firewall. Di sini kita ke bagian generalnya. Buat chainnya kita isi yang src NAT. Dan out interface-nya Ether 1. Terus kita ke action, kita pilih yang masquerade. Nah, udah selesai, kita apply, lalu oke. Oke, selanjutnya kita ke bagian hotspot ya, langsung kita ke hotspot setup, terus pilih Ether 2, terus kita next aja ini. Jangan lupa yang masquerade-nya dicentang, terus next. Nah, ini pilihnya none, terus next. Nah, di DNS name kita kasih nama, di sini kita kasih nama nadivasin.com. Bebas sih mau ngasih namanya apa aja. Oke, dan di sini kita bisa ngasih nama buat hotspotnya dan juga password. Di sini saya namainnya Nadiva dengan password 1234. Oke, hotspotnya sudah berhasil di setup. Kita bisa langsung ke tampilan Windows 7-nya untuk mengakses si hotspotnya. Di sini kita bisa ketikkan nama DNS yang udah kita bikin tadi, nadivasin.com. Oke, kayaknya kita coba lagi. nadivasin.com. Nah, di sini kita tinggal masukin nama yang kita buat tadi buat hotspotnya, itu Nadiva, dan passwordnya tadi 1234. Oke. Nah, ini kita udah berhasil buat hotspotnya, login ke hotspotnya. Ini kita tinggal tunggu aja biar berubah ke akses internetnya jadi terakses. Oke. Yang tadinya no internet access sekarang udah berubah jadi internet access, yang artinya kita sekarang sudah terhubung ke hotspotnya. Oke, kini kita coba buat internetan ya. Kita coba buat searching gitu, apakah bisa. Wikipedia misalnya. Oke, ini udah bisa buat Wikipedia. Sekarang kita coba cari lagi, misalnya berita. Nah, ini juga udah bisa, yang artinya kita memang sudah terhubung ke internet, ke hotspotnya, dan kita bisa menggunakan internetnya. Oke, mungkin sekian untuk yang hotspot. Kita bakal lanjut ke konfigurasi user management. Oke, jadi buat user management sendiri itu tuh fungsinya untuk mengatur atau mengelola user, yang mana nanti mereka punya kelompok yang memberikan hak-hak akses apa aja sih yang bisa dimiliki user tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat di groups, ini udah ada defaultnya dari Winbox, yaitu ada 3 ya, ada full, hak akses full, lalu ada hak akses read, dan ada juga hak akses write ya. Untuk hak akses full ini kita bisa lihat di sini udah dicentang semua, yang mana artinya dia tuh punya akses penuh buat inboxnya. Lalu untuk hak akses read ini yang di uncentang itu yang write, FTP, dan juga polisai, yang mana artinya dia nggak cuma bisa
read aja, nggak bisa write dan nggak bisa ngatur user management. Dan yang write ini yang diencentang itu yang FTP dan juga Polisai, dan bagian write-nya dia dicentang. Oke, sekarang kita coba buat usernya. Di sini kita pakai grupnya yang udah default dari Winbox-nya aja. Untuk yang pertama itu kita buat dengan nama reader di grup read tentu saja. Next kita kasih password yaitu 345 apply. Oke, yang kedua kita bikin yang right ya, kita namain author aja nih, author terus right, terus passwordnya 678 apply. Oke. Di sini kita coba login satu-satu ya, tiap usernya. Kan di sini kita udah pakai admin nih. Sekarang kita mau login ke yang author dan juga reader untuk ngeliat gimana sih hak akses mereka tuh di Winbox-nya. Oke, kita new Winbox. Oke, di sini kita coba login sebagai reader dulu. Ini kita ganti reader. Terus passwordnya tadi 345. Nah, kita coba connect. Oke, di sini kita bakal coba lihat di bagian IP address. Nah, IP address ini kita udah nggak bisa nambah apa-apa lagi ya, dan juga kita nggak bisa edit ini untuk update atau ganti-ganti, itu udah nggak bisa. Kita cuma bisa ngelihat aja di bagian IP address ini. Lalu kita coba ke DHCP client, sama di sini juga kita nggak bisa edit lagi, bahkan ini di encentang aja nggak bisa. Oke, kita tutup. Kita coba cek ke yang lain. Kita coba ke DHCP server. Nah, di sini kita coba ke DHCP setup. Ethernya ether 1 misalnya. Kita coba next. Di sini bacaannya DHCP pilot ya. Oke. Kita coba ke DNS setting, sama di sini juga kita nggak bisa edit lagi. Kita coba buka sistem terus ke user. Nah, di sini juga kita nggak bisa buat nambah user lagi ataupun ngedit di bagian groups ya, atau bikin grup dan yang lain-lain. Jadi untuk reader ini kita cuma bisa buat lihat aja. Coba buat login ke author ya. Di sini kita ganti author, lalu passwordnya 678. Kita connect. Oke, seperti tadi ya, kita cek IP addressnya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa menambah lagi buat IP addressnya, dan kita juga bisa edit di bagian ini. Lalu kita ke DHCP client, sama kita juga bisa nambahin dan edit juga. Ini juga bisa di checklist lagi. Kita coba cek yang lain. Di DHCP server juga kita bisa buat DHCP setup baru ya. Kita next aja nih, coba. Nah, bisa. Oke. Selanjutnya kita coba ke user. Nah, untuk user manajemen ini, untuk author kita tetap gak bisa ya buat nambahin user.
karena kita nggak dapat hak polisai, yang mana itu tuh haknya si admin untuk mengelola user. Tapi di groups ini kita bisa edit juga di sini, dan atau nambah buat groups baru. Kita coba buat new groups atau groups baru. Misalnya di sini new, kita checklist yang lokal, terus edit aja, terus juga write dan reboot. Misalnya kita coba apply. Nah, di sini ternyata nggak bisa, not permitted, yang artinya kita memang nggak bisa untuk buat grup baru untuk hak akses right. Oke, untuk user management mungkin sudah selesai sampai di sini. Begitu juga yang konfigurasi hotspot ya. Jadi langkah-langkahnya sudah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Dadah.